Baik, yang berikutnya lagi nih, dilanjut, silakan nih Pak Muammar, dilanjut bacakan tentang apa nih strukturnya ya. Nah nih. Yang C yaitu struktur teks pidato persuasif. Teks pidato persuasif dibentuk oleh beberapa bagian. Antar bagiannya itu disusun secara sistematis dan Halo, Pak Muammar, bisa dengar nih suara Bapak nih? bisa Pak. Oh iya, lanjut Pak Muammar nih paparannya. Nanti Bapak geser slide-nya dari sini ya. Ya, baik, yang C yaitu struktur teks pidato persuasif. Pidato persuasif dibentuk oleh beberapa bagian. Antar bagiannya itu disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Biasanya teks pidato persuasif diawali dengan pengenalan isu, diikuti oleh paparan sejumlah argumen. Setelah itu dinyatakan ajakan-ajakan yang diakhiri dengan gagasan kembali. Adapun struktur dari pidato persuasif yang baik dan benar adalah sebagai berikut. Yang pertama, salam pembuka. Ini disampaikan pada awal pidato. Hendaknya salam pembuka ini mencakup semua aspek keyakinan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman. Terus yang kedua itu pengenalan isu. Pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar perbicaraan. Yang ketiga, rangkaian argumen. Rangkaian argumen berupa sejumlah pendapat pembicara terkait isu yang dikemukakan. Pada bagian ini disampaikan pula sejumlah argumen, fakta, bukti, atau yang memperkuat pendapat tersebut. Terus yang keempat yaitu penutup. Penutup biasanya berisi pernyataan ajakan, yakni sebagai inti teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pendengar atau melakukan sesuatu. Pernyataan itu bisa dinyatakan secara eksplisit dan implisit. Selain itu, penutup pidato berisi permohonan maaf serta ucapan terima kasih dan salam penutup. Lanjut ini Pak. Ya, ini kaidahnya ya. Terus yang D yaitu kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama, menggunakan pernyataan langsung atau kata sapaan orang kedua, seperti hadirin, bapak atau ibu, dan saudara-saudara. Yang kedua, menggunakan kata ungkapan bersifat mengajak atau membujuk. Salah satu ciri kaidah kebahasaan teks pidato persuasif adalah penggunaan kata-kata atau ungkapan yang bersifat membujuk atau meyakinkan. Beberapa kata yang dapat digunakan seperti mari, ayo, dan lain sebagainya. Itu ya, sudah kebahasaan teks pidato persuasifnya, sama menggunakan kata orang kedua, kemudian menggunakan kata ungkapan ya, bersifat untuk mengajak atau membujuk. Yang berikutnya lagi nih. Itu yang ketiga, menggunakan kata penghubung argumentatif seperti oleh karena itu, jika, maka, akibatnya, dengan demikian, dan lain-lain. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang mempengaruhi hati dan mental pendengar seperti diharapkan, memperhatikan, mengagumkan, berasumsi, menduga, dan menyimpulkan. Yang kelima, menggunakan kata-kata rujukan seperti berdasarkan data, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Yang keenam, menggunakan kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang sebaiknya, seharusnya, berisi menggunakan kalimat saran. Kalimat saran adalah kalimat yang berisi usulan agar dapat dipertimbangkan oleh orang lain. Kalimat saran pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, soyongannya, dan lain-lain. Terus yang ketujuh, menggunakan kalimat ajakan. Kalimat ajakan berisi anjuran untuk diikuti oleh pendengar. Tujuan ajakan adalah agar pendengar berbuat atau bertindak seperti yang dikehendaki pembicara. Juga kalimat ajakan pada umumnya ditandai dengan penggunaan kata mari, marilah, ayo, mohon, tolong, dan sebagainya.
Terus yang E, menyusun teks. Terdapat Oke nih, sampai sini dulu. Ke Muammar nih Bapak sampaikan, tambahkan sedikit ya. ya Pak. Nah nih tentang kaidah kebahasaan teks pidato ya. Nah, tentang penggunaan kata. Nah ini menggunakan kata penghubung argumentatif ya, kata penghubung atau ini istilahnya konjungsi ya, konjungsi, kata penghubung. Bentuk konjungsi ada banyak ya. Nah untuk yang argumentatifnya nih ya, oleh karena itu jika maka akibatnya dengan demikian, nah dan lain-lain ini tidak ada ya, bukan masuk ke dalam kata bentuk argumentatif ya, konjungsi argumentatif bukan ya. Nah ini untuk yang ini juga ya, mahasiswi menggunakan kata rujukan seperti ya, kata rujukannya adalah berdasarkan data, merujuk pada pendapat. Nah ada yang dan lain-lain ya, itu maksudnya ya, kata-kata yang lain daripada dua kata berdasarkan data dan dua kata merujuk pada pendapat itu ya. Nah yang berikutnya lagi nih, nah ini ya, hanya sampai sini saja dia teksnya nih. Sebaiknya, seharusnya, alangkah baiknya, dan seyoknya ya ya, seyok dia nya. Nah, tuh. Kemudian yang berikutnya lagi kayak nih, nah ini menyusun teks ya. Baik nih, tentang menyusun teks pidato nih ya. Nah ini strukturnya ya. Struktur teks pidato. Nah ini siapa yang bacakannya nih? Si Krisnawati sudah tadi, Kak Muammar. Kita minta lagi siapa nih? Siswa-siswi kita nih. Oh ini waktu kita nih, Kak Muammar nih. Jam 9:10 nih sudah. Gak lihat Pak. Iya nih. Baik nih, ini nanti siswa-siswi ya atau adik-adik kita di SMP 2 Kalian Hilir boleh dipelajari ya materi yang sudah disampaikan pada hari ini, baik dari Kak Muammar dan dari Bapak tadi slide-nya ya. Ini untuk rangkumannya di materi Kak Muammar ini. Ini nanti Kak Muammar di perbaiki lagi ya sebagian materi-materinya ini ya. Iya Pak. Di lebih supaya lebih enak dipahami oleh siswa-siswi kita ya untuk koreksinya. Baik nih, sebelum diakhiri pelajaran nih, silakan siswa-siswi adik kita dari SMP 2 Kalian Hilir kelas 9A ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan. Nah ini rangkuman materinya ada 9 halaman ya, Microsoft Word-nya ada 9 halaman nih. Ini ada contoh teks pidato ya. Nah halaman 8 ya, 9 halaman nih. Oleh ini tadi diturunkan spasi segala macamnya ya, hingga menjadi 9 halaman. Nah baik siswa-siswi, silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Nggak ada, Pak. Ada, sudah bisa Bapak guna. Ini nanti ya Bapak harap kalau ulangannya nilainya beroleh nilai yang baik ya, yang bagus. Baik nih, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini kita closing saja nih, Kak Muammar ya. Iya Pak. Nah, ya, ini Bapak minta Kak Muammar yang pimpin doa untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi ini. Silakan Kak Muammar. Baik.
mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik, selamat pagi ya. Terima kasih atas kehadiran siswa-siswi dan pengamat juga untuk melaksanakan kegiatan bimbingan kepada adik-adik kita, kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Kenlir yang bisa bergabung di Google Meet kita pada pagi ini. Nah, kedepannya siswa-siswi adik-adik SMP Negeri 2 Kenlir, Bapak harap disampaikan ke kawan-kawannya yang masih belum bisa bergabung agar bisa bergabung di Google Meet untuk bimbingan di JBDR-nya. Nah, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan waktu kita melakukan bimbingan di JBDR ini. Nah, khususnya yaitu untuk materi bahasa Indonesia. Kemudian Bapak ingatkan juga, kita masih suasana musim pandemi COVID-19. Jika keluar rumah, gunakan protokol kesehatan, jaga jarak, ya, gunakan masker, sering mencuci tangan, gunakan pola hidup bersih dan sehat. Nah, ini siswa-siswi belum ditutup room kita, akan diaktifkan kameranya, kita foto. Silakan untuk dokumentasi kita. Fauzia, Roli, Kristina, Raina, Natasha. Silakan ya, aktifkan kameranya. Ya, Roli, ya, Kristina, Raina, Sapitri. Ya, baik, ini diarahkan ke wajahnya ya, jangan paskan ke wajahnya. Natasha, mana nih? Kenapa di-close lagi? Biar Bapak hitung dulu. Nah ya, Kuliah. Yuk kita hitung. Action dengan ekspresi bebas. 1, 2, 3. Bapak ulang lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Dadah.